jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama di dalam ibadah syukur memperingati hari ulang tahun negara kita yang ke-76 tahun. Negara kita masih ada dalam pergumulan yang besar dampak pandemi yang mendunia ini. Perayaan hari ulang tahun RI tahun ini kembali mengajak kita introspeksi diri sebagai bagian dari bangsa ini. Sambil kita terus bersyukur buat penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti sampai saat ini. Mari untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, saya mengajak kita semua bisa bangkit berdiri dan kita mau masuk di dalam doa, kita mau mengawali ibadah kita di dalam pimpinan Tuhan. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan pada hari ini Engkau membawa kami kembali di minggu yang keempat Tuhan di bulan Agustus ini Tuhan. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami juga bersama-sama bisa memperingati satu peristiwa penting bagi negara kami, yaitu kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Bapak, kami bersyukur buat pimpinan Tuhan bagi bangsa kami. Kami bersyukur kalau sejauh ini Tuhan, Engkau memberkati, bahkan Engkau yang memimpin bangsa ini. Bapak, di dalam ibadah syukur ini biarlah hati kami boleh kami naikkan di hadapan Tuhan sambil kami mengingat penyertaan Tuhan yang tidak pernah putus bagi bangsa ini. Tuhan, persiapkan hati setiap kami, mampukan kami sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan hari ini Tuhan, untuk bisa memuji Engkau, untuk bisa bersyukur di hadapan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan bahkan kami juga bisa belajar dari apa yang Tuhan kehendaki untuk kami bersama-sama lakukan menjadi bagian dari bangsa ini. Kami menyerahkan rangkaian ibadah kami Tuhan pada hari ini ke dalam pimpinan Tuhan, dan biarlah sungguh Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami dan Engkau yang disenangkan juga melalui ibadah kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Salam jemaat yang kasih. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita mau bersyukur. Di hari ini kita mau datang, kita mau merayakan kemenangan bangsa Indonesia sampai di usia ke-76 bangsa kita dalam perlindungan Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita mau berterima kasih sama Tuhan atas kemenangan yang Tuhan berikan buat kita semua. Amin. Kita mau memujikan Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Raja segala bangsa, Indah
bersyukur Tuhan, sebab kami mau kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebab Engkau yang layak Tuhan, yang kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya,
kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, kita mau bersuka cita buat Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan buat bangsa kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Allah kita bertata. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana-sini, berhahaha mengabaikan yang diatur.
Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dalam mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dalam mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dalam mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih, saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya berikan waktu untuk jemaat kasih untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita juga sama-sama menyiapkan hati kita di momen kemerdekaan ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan atas kemerdekaan untuk bangsa ini.
apa yang kita berikan ini buat Tuhan. Sama-sama kita memujikan Tuhan, inilah hidup. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala
berdoa sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan, kami bersama-sama memperingati ulang tahun dari negara kami. Tuhan, kami berserah diri kepada Tuhan. Kami tahu kami tidak dapat hidup sendirian Tuhan. Kami tahu kami butuh Engkau. Kami tahu bahkan kami membutuhkan pimpinan, bimbingan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai warga negara Indonesia yang baik. Tuhan, biarlah Engkau yang tolong setiap kami. Pada saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami supaya sungguh-sungguh hidup kami dikuasai oleh firman Tuhan. Dan biarlah Engkau berbicara kepada kami secara pribadi. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu sehingga sungguh-sungguh hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini Tuhan ketika kami bersama mau membaca dan merenungkan firman-Mu, Kau tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua. 1 Petrus pasalnya yang kedua, kita membaca ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Jika sudah mendapatkannya, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara boleh menyimak dalam Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang bukan hanya sekedar bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi yang mau melakukannya juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terlintas di dalam benak kita ketika saudara mendengar kata hakim, guru, perawat, dokter, rohaniwan? Mungkin di dalam benak kita kemudian timbul orang-orang tertentu, muncul bayangan orang-orang tertentu yang kita kenal yang punya profesi seperti ini. Profesi yang kita anggap mulia dan terhormat. Kerjanya sangat penting, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Tetapi apa jadinya Bapak Ibu Saudara kalau misalnya kita mendengar berita orang-orang seperti ini dengan profesi yang disebutkan tadi, kemudian melakukan satu kesalahan yang besar. Beberapa waktu yang lalu mungkin kita mendengar guru yang melakukan perbuatan yang tidak pantas kepada siswanya dan sudah berjalan bertahun-tahun lamanya. Bahkan tidak lama dari waktu itu juga ada pendeta yang dilaporkan karena melakukan pelecehan seksual. Mungkin kalau pelakunya adalah orang-orang yang biasa, tidak akan terlalu menarik perhatian kita. Tetapi karena dilakukan oleh golongan yang kita anggap tidak biasa, maka ini menjadi satu hal yang kemudian ramai mencuat keluar. Sekalipun kejahatannya buat saya sama saja Bapak Ibu Saudara, siapapun yang melakukannya, sama saja itu adalah sebuah kejahatan yang berat. Namun bukankah ada tuntutan yang berbeda ketika kita berhadapan dengan profesi yang kita anggap seharusnya menjadi panutan dalam masyarakat? Tidak bisa disangkal bukan ada harapan tertentu yang melekat pada profesi bahkan status seseorang. Lalu bagaimana dengan status kita?
sebagai orang percaya. Apakah ada tuntutan tertentu yang melekat pada status kita, Bapak Ibu Saudara? Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian yang kita baca tadi adalah surat yang ditulis oleh Rasul Petrus. Jika kita melihat di pasal 1 ayat yang pertama, kita bisa mendapatkan informasi bahwa surat ini ditulis oleh Petrus dan ditujukan kepada orang-orang pendatang. Artinya orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen yang kemudian tersebar dan menjadi pendatang di kota-kota seperti Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan juga Bitinia yang disebutkan oleh Petrus di dalam suratnya. Bagi Petrus, mereka bukan hanya orang Kristen yang statusnya adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tapi lebih daripada itu. Kalau kita lihat di pasal 1 ayat 2 dikatakan oleh Petrus, mereka itu adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Orang yang dipilih untuk maksud yang khusus yang kemudian juga Petrus jabarkan di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-9. Di pasal 2 ayat yang ke-9 Petrus berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, Petrus menyebut, kamulah orang-orang yang tersebar ini, orang-orang percaya ini, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Bapak Ibu Saudara, maksud dari Petrus mengatakan hal ini adalah supaya orang-orang percaya tahu bahwa menjadi percaya, menjadi orang Kristen itu tidak main-main. Karena mereka menyandang satu status sebagai umat miliknya Tuhan. Umat yang dikhususkan oleh Tuhan. Dikhususkan untuk apa? Bapak Ibu Saudara, dikhususkan tentu bukan kemudian tanpa tujuan. Di dalam bagian selanjutnya disebutkan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Perbuatan besar yang berkaitan dengan penyelamatan. Karena mereka dulunya adalah bukan umat Tuhan. Mereka yang dulunya tidak percaya kepada Tuhan. Mereka yang dulunya gelap hatinya. Mereka yang tidak punya pemahaman akan firman Tuhan. Kemudian Tuhan mengubah mereka menjadi umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian memperoleh keselamatan itu. Yang tadinya tidak dikasihi, tapi sekarang beroleh kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Keselamatan yang Tuhan sediakan dengan limpah inilah yang seharusnya diberitakan oleh orang-orang percaya. Dunia harus menerima kabar sukacita ini, sehingga semakin banyak orang yang diselamatkan. Dan inilah yang menjadi tugas dari orang percaya, termasuk menjadi tugas dari setiap kita. Status itulah yang kemudian menuntut ada cara hidup yang berbeda yang seharusnya orang percaya miliki. Petrus mengingatkan, mereka memang adalah pendatang dalam arti kata yang sebenarnya di kota-kota ini. Mereka bukan penduduk asli kota-kota yang disebutkan tadi. Namun Petrus memakai ini juga untuk mengingatkan mereka, juga mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Yesus dan sejatinya kita ini juga adalah pendatang di bumi ini. Status kewarganegaraan kita bukan di dunia ini, tetapi dalam kerajaan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kadang kita sering lupa dengan status kita ini, bukan? Bahwa kewarganegaraan kita yang sebenarnya bukan di bumi ini. Bumi adalah tempat yang sementara. Karena nanti kita akan kembali ke tempat asal kita, yaitu di surga. Kita di sini hanya melakukan peran sebagai utusan Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kadang sering kali terjatuh dengan terlalu menjiwai menjadi penduduk bumi dan kemudian justru terseret dengan perkara-perkara duniawi. Bapak Ibu Saudara, seorang utusan atau duta di satu negara boleh saja kemudian dia menyukai negara di tempat dia diutus. Dia mungkin suka tinggal di tengah-tengah masyarakat negara tersebut, mencoba hal-hal yang dia temui, hal-hal yang baru di negara itu. Boleh saja. Namun, jika kemudian dia menjadi lebih mencintai negara itu dibandingkan negara aslinya, melupakan adat kebiasaan bangsanya,
kemudian dia memakai bahasa negara setempat, bahkan kemudian melupakan tujuan mengapa dia ada di negara tersebut, dan kemudian hidup menjadi sama dengan masyarakat lokal, maka ia bisa saja disebut sebagai pengkhianat bangsanya sendiri. Karena dunia bukan tempat asal kita, maka kita harus tetap hidup dengan menyadari status kita yang adalah anggota kerajaan Allah dan bukan anggota dunia ini. Namun aneh jika kita kemudian justru lebih mencintai dunia ini, kita hidup dengan pola pikir, cara dunia ini, maka hati-hati. Takutnya kita sudah mengkhianati status kita sebagai warga kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, Petrus kemudian mengingatkan kepada orang-orang percaya ini, bagaimana cara hidup orang percaya yang diharapkan oleh Tuhan. Mari kita lihat di ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan oleh Petrus, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Hal pertama yang diharapkan Tuhan untuk kita lakukan sebagai orang percaya adalah menjadi representasi Tuhan di bumi ini. Seperti yang disebutkan di dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara, milikilah cara hidup yang baik, sehingga tidak ada celah bagi orang yang tidak percaya untuk memfitnah kita. Kita melakukan apa yang baik bukan karena kita memang baik, tapi karena Tuhan kita yang baik, yang sudah memampukan kita kemudian bisa melakukan bagian kita. Sehingga tujuan akhirnya adalah mereka, orang-orang di luar sana bisa melihat, berjumpa dan merasakan dengan kebaikan kita, kemudian berjumpa dan melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Bapak Ibu Saudara, hidup dengan baik bukan supaya kita mendapatkan pengakuan atau pujian, tapi supaya orang lain tahu pribadi yang menyebabkan kita sanggup punya kualitas hidup yang menjadi berkat itu. Jemaat terkasih, bangsa ini memang butuh banyak orang baik. Karena kita tahu di mana-mana kita dengar ada kejahatan dan dosa. Namun hanya melakukan apa yang baik akan menjadi perbuatan seperti menggarami lautan. Yang bangsa ini lebih perlukan adalah perjumpaan pribadi. Perjumpaannya dengan pribadi yang membawa bangsa ini pada kebenaran yang sejati itu. Melalui siapa? Tentu saja melalui kita, orang-orang percaya yang Tuhan tempatkan di bangsa ini. Siapa yang kita wakili selama ini, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita hadir di tengah-tengah bangsa ini, apakah kita sedang mewakili diri kita sendiri? Atau kita mewakili Tuhan? Kita senang membiarkan orang melihat kita sebagai orang-orang yang baik, tapi kita lupa melakukannya dengan standar kebenaran Tuhan. Kita senang terlibat dalam kegiatan sosial misalnya, sibuk melakukan semua hal yang dianggap menunjukkan kebaikan. Tapi kadang justru kita terpaksa mengorbankan kebenaran demi sesuatu yang kita sebut sebagai kebersamaan, toleransi, atau apapun itu. Bapak Ibu Saudara, banyak orang kemudian membuat acara di hari Minggu, kemudian kita tidak sempat ibadah, kemudian kita hanya berpikir secara logika. Gak apa-apa kan, ini melakukan sesuatu yang baik buat sesama. Ketika Tuhan melihatnya juga Tuhan akan maklum. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat sesuatu yang tidak benar, kadang kita juga sulit bukan menegur dan menyatakan kesalahan. Karena kita ingin menjaga relasi yang baik dengan sesama kita, dengan sesama manusia. Padahal sebenarnya Tuhan menghendaki kita menjadi representasinya Tuhan. Representasi artinya perwakilannya Tuhan, mewujudkan Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa ini. Sehingga satu kali ketika Tuhan melawat orang-orang ini, melawat mereka, mereka boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita selama ini? Apakah kita adalah orang-orang yang sudah merepresentasikan Tuhan? Ketika orang-orang melihat kita, adakah mereka menjumpai Tuhan di dalam hidup kita? Atau mereka hanya kemudian memberikan kepada kita status, oh si A adalah orang yang baik, oh Bapak ini adalah orang yang baik.
Tetapi apakah ketika orang melihat kita kemudian berkata, "Oh, siapa ya Tuhannya? Mengapa dia begitu baik?" Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi pilihan kita? Hal yang kedua yang menjadi cara hidup kita yang seharusnya sebagai orang-orang percaya di negara ini adalah kita punya kualitas sebagai hamba Tuhan. Di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17 yang tadi kita sudah baca, Bapak Ibu Saudara, Petrus menunjukkan ada satu kualitas yang seharusnya dimiliki oleh orang percaya, yaitu kemampuan untuk tunduk pada otoritas. Seperti ketaatan orang percaya kepada Tuhan, demikian seharusnya ketaatan itu ditunjukkan melalui ketaatan kita juga pada otoritas yang Tuhan tempatkan di atas kita, termasuk pemerintah. Pesan yang sama yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma yang minggu lalu kita sudah bersama renungkan, bukan? Di ayat yang ke-16 dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara, "Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah." Bapak Ibu Saudara, mungkin bagi sebagian kita ketika kita membaca ayat ini seolah-olah ada hal yang bertentangan di situ. Ketika Petrus menjelaskan keberadaan orang percaya sebagai orang yang merdeka, seringkali kita kemudian menganggap orang merdeka seharusnya punya kebebasan penuh. Orang yang merdeka sudah tidak harus lagi tunduk kepada siapapun. Orang yang merdeka tidak harus ada dalam pimpinan seseorang. Tapi dalam kebenaran firman Tuhan, orang yang merdeka bukan orang yang seperti itu. Tuhan memang sudah memerdekakan kita dari belenggu, ikatan dosa. Tapi hidup kita selanjutnya adalah hidup sebagai hamba. Hamba apa? Hamba kebenaran. Bapak Ibu Saudara, hidup kita sekarang seharusnya hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, pemilik hidup kita. Orang Kristen sering salah mengartikan hidup ketika kita berkata kita dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kita sudah hidup dalam kasih karunia. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, maka kemudian fokus hidup kita. Salah. Kita hanya hidup untuk memenuhi keinginan kita sendiri. Tuhan, kalau kamu sayang padaku, jawab doaku. Tuhan, kalau engkau mengasihi aku, berikan kepadaku apa yang menjadi kehendak hatiku. Maka tidak heran Bapak Ibu Saudara ketika kita melihat ada begitu banyak orang yang mengaku percaya, tapi hidupnya bukan menjadi hamba, tapi menjadi bos dari Tuhan. Bukan jadi berkat, tapi justru jadi beban bagi sesamanya. Bapak Ibu Saudara, padahal ketika Tuhan Yesus sendiri turun menjadi manusia, Dia tidak memposisikan dirinya sebagai pribadi yang harus dilayani dan dihormati. Sekalipun Yesus sangat layak untuk dihormati dan dilayani. Tapi justru dengan kerendahan hati Yesus melayani manusia ciptaannya. Yesus menerima orang berdosa, menyembuhkan orang yang sakit, memberi makan, menghibur, dan ikut berbagian di dalam duka yang dialami oleh orang. Bahkan kemudian Yesus mau turun mencuci kaki murid-muridnya sendiri. Bapak Ibu Saudara, seorang hamba tidak banyak bicara. Tapi seorang hamba seharusnya banyak melakukan apa yang menjadi tugasnya dengan baik. Terlalu banyak orang yang senang berbicara di bangsa ini, bukan? Tapi sangat sedikit yang mau sungguh-sungguh melakukan apa yang dibicarakannya. Apa karya nyata kita untuk menghadirkan kesejahteraan bagi bangsa ini? Kalau bahas misalnya kita membahas limbah plastik, mungkin kita bisa berbusa-busa mengatakan tentang bahayanya plastik dan sebagainya. Tapi mari sejenak kita lihat ke dapur kita. Kita lihat ke tempat sampah kita di rumah. Adakah kita ikut serta di dalam pemilahan sampah? Atau kita termasuk orang yang tidak peduli dengan hal ini? Bagaimana kita mendidik generasi di bawah kita untuk peduli pada bangsa, peduli pada lingkungan, peduli dengan apa yang terjadi pada saat ini bagi bangsa kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari jadi bangsa kita yang ke-76 tahun ini, yuk kita sekali lagi introspeksi diri. Sebagai bagian dari bangsa ini, adakah kita menyadari tugas kita sebagai wakilnya Tuhan? Dan peran kita sebagai hamba Tuhan di tengah-tengah bangsa ini?
Atau jangan-jangan selama ini kita tidak ada bedanya dengan mereka yang tidak kenal Tuhan. Bapak Saudara, kadang saya harus merasa malu karena melihat begitu banyak penggiat lingkungan yang peduli dengan kondisi alam Indonesia ini justru datang dari kalangan mereka yang kita katakan belum kenal kebenaran firman Tuhan. Sedangkan kita yang mengaku wakil Tuhan di bumi ini justru tidak melakukan apa-apa. Bapak Saudara, pasif itu sudah salah. Apalagi kalau justru kehadiran kita membawa dampak yang buruk bagi masyarakat kita. Mari di peringatan yang ke-76 tahun ini, kita mau berjanji pada diri kita sendiri untuk mulai berperan sebagai hamba Tuhan. Act like the servant of God. Tema yang kita renungkan pada hari ini. Tema yang bagus. Tapi ini tidak bisa kita lakukan tanpa kerendahan hati dan kesediaan kita untuk melakukan bagian kita dengan baik. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang ingat ya. Tahun lalu kita membahas dari Yeremia pasal yang ke-29 di hari ulang tahun negara kita. Saya mengajak kita membuka bersama ayat ini, Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-7. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sekali lagi kita baca ayat ini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu Saudara, kehadiran kita seharusnya adalah kehadiran yang menjadi berkat. Mengusahakan artinya aktif berperan. Tidak hanya mau terima, tapi mau berbagian. Kita memang perlu hidup dengan baik. Kadang-kadang kita menuntut, bukan? Jadi warga negara dapat apa? Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Kita adalah wakil Tuhan yang seharusnya memberi diri kita sebaik-baiknya bagi tempat di mana kita tinggal. Bahkan kesejahteraan kota atau bangsa ini adalah bagian kita. Bagian dari orang percaya untuk kita usahakan dan kita perjuangkan. Kalau misalnya kita tidak harus melakukan hal-hal yang besar jika itu tidak dipercayakan kepada kita oleh Tuhan. Tapi lakukanlah ini. Tuntutlah diri kita sendiri untuk disiplin. Menggunakan lalu lintas dengan baik. Membayar pajak dengan baik. Mengelola limbah dengan baik. Bertegur sapa dengan baik dengan lingkungan. Menjadi warga negara yang tertib hukum dan lain-lain. Milikilah karakter yang baik. Jadi warga negara yang tulus, jujur, mau memperjuangkan kebenaran dan sebagainya. Mari kita juga ambil satu peran kita, yaitu berperan aktif secara rohani, yaitu berdoa bagi bangsa ini. Mari evaluasi diri. Bagaimana kehidupan doa kita selama ini? Adakah kita sudah ambil waktu khusus untuk berdoa? Bagi bangsa, bagi tempat di mana Tuhan menempatkan kita ini. Adakah kita bergumul sungguh-sungguh melihat kondisi bangsa kita saat ini? Adakah kita yang sungguh-sungguh tertunduk di hadapan Tuhan menangis ketika kita melihat kondisi bangsa yang terpuruk akibat pandemi sekarang ini? Ataukah kita cuek? Kita diam saja? Kita tidak berbagian di dalam doa dan kita merasa itu bagian orang lain. Bahkan kemudian kita menjadi apatis dan tidak lagi mau berbela rasa dengan apa yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan doa Selasa? Dari 200 lebih jemaat kita, hanya ada sekitar 10-15% yang hadir dalam doa Selasa. Kita mengharapkan perubahan terjadi pada bangsa kita. Tapi kita tidak bisa diam saja, Bapak Ibu Saudara. Lakukan bagian kita. Jemaat GPI Pasuruan saja, jika semuanya mau melakukan bagiannya, pasti akan terjadi perubahan yang besar. Paling tidak di kota ini. Apakah saudara mau berperan?
komitmen kita menjadi hadiah terindah bagi bangsa kita hari ini. Biarlah Tuhan yang memampukan kita melakukan bagian firman Tuhan ini. Jadilah wakil Tuhan di bangsa ini dan lakukan peranmu sebagai hamba Tuhan yang baik. Maka nama Tuhan akan dipermuliakan di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Hari ini kita akan dipimpin oleh Bapak Budi Laksono dan juga Bapak Gatot. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur padamu karena pada hari ini kami bisa berdoa syafaat untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara kami tercinta Indonesia. Sebelum kami berdoa, kami memohon kepadamu atas segala dosa dan kesalahan dan pelanggaran kami dan bangsa kami Indonesia, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Kami memohon kepadamu Tuhan Yesus, penyelamat dunia dan bangsa Indonesia, supaya bangsa kami diberi kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus. Kiranya bangsa Indonesia dijauhkan dari segala bencana dan mara bahaya. Kami percaya kepadamu-lah kami berseru dan memohon perlindungan. Kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia saat ini mengalami masa sulit wabah virus corona. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan nyata dalam hidup bangsa Indonesia. Dan kami berdoa untuk masyarakat Indonesia tetap taat pada aturan pemerintah yang menjadi sebagai wakil Tuhan. Mari kita semua bersama Tuhan Yesus melewati masa sulit ini. Saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan ada pada bangsa Indonesia, sehingga suatu saat kami melewati masa pandemi ini, sehingga merasakan damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Inilah doa kami. Kiranya Tuhan Yesus mendengar seruan dan doa kami, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Bapa kami yang bertata di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu. Kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan, iringan Tuhan di dalam setiap hidup kami ini, sehingga kami bisa layak ada sebagaimana kami ada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia ini. Bertepatan bulan ini Tuhan telah berikan negeri Indonesia ini kenikmatan, kemurahan. 76 tahun negeri Indonesia ini merdeka dan Tuhan Yesus memberkati. Di usia 76 tahun ini biarlah bangsa ini bertambah maju, berkembang, setiap pribadi bertambah luas cara berpikirnya, tidak mudah tersulut provokasi, tetapi berpikiran untuk maju, untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan di usia ini kiranya Tuhan tetap berikan bangsa ini kekuatan, kemampuan dalam menghadapi segala tantangan yang ada di negeri ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pejabat tinggi negara ini, dari Presiden, Wakil Presiden, Bapak Jokowi, Ma'ruf Amin, para menteri dan wakil-wakil rakyat DPR, MPR, juga pejabat pemerintah, gubernur dan jajarannya, sampai yang terendah RT RW, juga untuk TNI, Polri, sebagai pagar keamanan bangsa. Kiranya semuanya Tuhan berikan khidmat dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas negara ini, dan dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, saat ini bangsa Indonesia ini masih dilanda COVID-19. Kami berdoa kepadamu,
Tuhan pulihkan bangsa ini dari pandemi. Tuhan pulihkan perekonomiannya. Ampuni bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan berikan bangsa Indonesia ini kekuatan, kemampuan. Kami rindu ada pertobatan yang luas di dalam negeri ini. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat GPIM. Tuhan tetapkan dalam kesatuan hati, tetap meninggikan dan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan pelihara, Tuhan mencukupkan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Demikianlah rangkaian doa kami yang kurang sempurna ini. Kami serahkan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, terima kasih kalau hari ini Tuhan kami boleh merayakan satu peristiwa penting di bangsa kami, yaitu kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. 76 tahun Tuhan memberkati bangsa ini. Kau membebaskan kami dari belenggu penjajah. Tetapi Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau mengakui kelemahan bangsa kami di hadapan Tuhan. Bapak, mungkin sebagai bangsa, kami banyak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dan biarlah pada hari ini kami datang mengaku di hadapan-Mu. Karena kami bagian dari bangsa ini. Dan mungkin kami pun berbagian di dalam dosa bangsa ini. Bapak, ampuni setiap kami. Bapak, hari ini kami datang. Mohon belas kasihan-Mu memampukan kami sungguh-sungguh menyadari panggilan kami. Kami yang adalah umat Tuhan. Mampukan kami Tuhan ketika Kau mengutus kami di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Mampukan kami menjadi representasi dari Tuhan sendiri di tengah-tengah bangsa ini. Bahkan kami mengambil peran kami Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu yang melakukan kebenaran-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Sehingga satu kali nanti Tuhan, orang-orang boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur buat setiap pujian yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kami bersama renungkan, juga doa-doa yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Bapak, biarlah Kau berkenan atas ibadah ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Kau memberkati kehidupan mereka. Dan berkati setiap kami Tuhan yang sudah beribadah pada hari ini. Kau tahu segala pergumulan kami. Kau tahu apa yang saat ini sedang kami gumulkan di hadapan Tuhan. Bapak, kami bawa semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang baik. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami bersyukur. Dan kami mau mengakhiri ibadah pada hari ini juga dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita semua bangkit berdiri dan kita akan naikkan lagu Bapa Terima Kasih. Kedua tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita
dan memberi kita damai sejahtera, mulai dari saat ini hingga Maranatha, yaitu ketika Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Biarlah yang percaya bersama-sama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat memperingati ulang tahun negara kita yang ke-76 tahun. Merdeka!